Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 275 ada sesuatu yang salah. Namun, dia menepis rasa terkejut yang dirasakannya di dalam hatinya. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ketidaknormalan, tetapi malah tersenyum dan berkata, kami hanya lewat dan langit mulai gelap. Melihat ada seseorang yang menginap di sini, kami berpikir untuk datang dan meminta untuk menginap semalam. Apakah itu lebih baik? Wanita itu terdiam saat menatap Feng Jiu dan Leng Xuang dengan tatapan penuh perhatian di luar pintu sebelum berbalik untuk melihat tunggangan mereka, tampak ragu-ragu. Ibu, biarkan kakak laki-laki dan kakak perempuan yang cantik itu tinggal. Suni suka kakak laki-laki yang cantik. Si kecil yang tampaknya berusia sekitar 4 atau 5 tahun itu menarik lengan baju ibunya dan mengguncangnya pelan, suaranya yang kekanak-kanakan lembut dan penuh semangat, matanya yang jernih dan indah penuh harap dan memohon, membuat orang-orang tak tahan untuk menolaknya. Melihat itu, wanita itu menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya dan mengusap kepala anak laki-laki itu sambil berkata kepada Feng Jiu dan Leng Xuang, kalau begitu, silakan masuk saja. Rumahku yang sederhana ini sangat sederhana dan jika ada yang kurang, jangan tersinggung. Dia membuka pintu dan menoleh ke samping untuk mengulurkan tangan ke dalam sebagai undangan. Karena pintunya terbuka, Feng Jiu dan Leng Xuang dapat melihat bahwa hanya ada satu lampu minyak di atas meja yang menerangi rumah itu. Kalau begitu, tak masalah kalau kami mengganggu. Feng Jiu menangkupkan tangannya di depan kepalan tangannya sebagai salam, dan meminta Leng Xuang untuk mengikat si tua putih dan kudanya dengan aman di luar sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Meskipun bagian dalam rumah itu sederhana, namun tetap dijaga kebersihan dan kerapiannya. Namun mungkin karena matahari jarang masuk, bagian dalam rumah terasa agak dingin, yang terasa sangat jelas di malam hari. Kakak, kamu mau minum air? Anak laki-laki itu naik ke kursi untuk melihat Feng Jiu, sambil menunjuk botol air di atas meja dan berkata, ada air di sana, dan Suni meminumnya saat haus. Pandangan Feng Jiu kemudian tertuju pada wanita itu dan melihatnya berjalan perlahan menuju bagian belakang rumah, posturnya anggun dan lembut, langkahnya berirama ringan. Tindakannya menunjukkan bahwa dia telah menerima didikan yang baik dan dapat dibayangkan bahwa dia bukan wanita desa biasa. Tetapi, di tempat seperti ini, mengapa ada orang seperti itu yang tinggal di sini? Dia mengalihkan pandangannya dan menenangkan pikirannya saat melihat anak laki-laki kecil itu yang meskipun lincah, memiliki banyak lingkaran hitam di bawah matanya. Dia mendesah dalam hati dan membuka mulutnya untuk bertanya, apakah namamu Suni? Berapa umurmu tahun ini? Yup, namaku Suni. Dan kakak, hari ini adalah ulang tahun Suni yang keempat. Ibu sedang memasak telur merah untuk dimakan Suni. Anak laki-laki itu mencondongkan tubuhnya ke depan di atas meja dan menatap Feng Jiu yang tampan mengenakan setelan merah sambil tersenyum, lalu berkata dengan suara tegas, kakak laki-laki sangat tampan. Suni belum pernah melihat orang yang lebih tampan daripada kakak laki-laki. Oh, jadi hari ini hari ulang tahunmu. Dia menatap heran ke arah anak laki-laki kecil yang gembira itu dengan matanya yang berbinar-binar. Dia memikirkannya sejenak lalu mengeluarkan mutiara bercahaya seukuran buah anggur untuk diberikan kepadanya sambil berkata sambil tertawa, tidak, ini hadiah ulang tahun untukmu. Wah, manik-manik ini cantik sekali, bahkan bersinar. Si kecil menatap mutiara itu dengan gembira dan mengulurkan tangannya untuk menerimanya dengan gembira sebelum ia turun dari kursi dan berlari ke belakang rumah sambil berteriak kegirangan, ayah. Ibu, lihat. Kakak memberiku sebuah manik-manik yang bersinar sebagai hadiah. Pada saat itu, Leng Xuang datang ke sisi Feng Jiu dan melirik ke arah belakang rumah sebelum dia menekan suaranya dan berkata dengan lembut, Nyonya, tempat ini terasa tidak benar. Apakah kita benar-benar akan tinggal di sini? Hanya ada 2 rumah di tempat ini. Di sisi itu, pintunya tertutup dengan lampu menyala di dalam tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun. Di rumah ini, hanya anak kecil itu yang sedikit lebih normal. Orang bisa tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu sekilas dan ada pemilik laki-laki di dalam rumah ini juga. Mereka tidak melihatnya sejak mereka melangkah masuk melalui pintu dan secara logis, semua ini seharusnya tidak terjadi. Mata Feng Jiu sedikit berkedip saat dia melirik ke arah tirai di belakang sebelum berkata, ada yang salah, memang. Tapi anak itu sangat normal. Yang tidak normal hanyalah orang dewasa.